Pasangan kamu di bulan April 2020, si dia, bagaimana perasaan dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan terhadap kamu di dalam relationship ini, dan juga guidance dalam hubungan kalian. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's get started. Halo Libra. Sekarang mau gue bacain ramalan buat pasangan kamu di bulan April 2020 ini. Ini adalah mid-month reading buat teman-teman Libra, Sun, Moon, dan Rising yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah. Pasangan kamu di bulan April 2020, si dia, bagaimana perasaan dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan terhadap kamu di dalam relationship ini, dan juga guidance dalam hubungan kalian. Libra April 2020. Pasangan kamu, apa yang dia pikirkan, dan dia ini kenapa ya, apa yang dia lakukan dalam hubungan ini antara dia dan kamu. Kartu pertamanya adalah Seven of Roses, lalu ada Nine of Swords, the Hierophant, Six of Swords, Justice, Six of Pentacles, Ten of Pentacles, the Empress, dan juga Two of Swords. Di bottom of the deck-nya adalah Judgment. Ya, gue lihat bahwa beberapa di antara kalian Libra, ada yang berdealing dengan seorang Taurus, juga ada yang berdealing dengan sesama Libra, dan mungkin ada zodiak lain yang ada di sini ya. But it's okay. Pasangan kamu di bulan April ini itu agak sedikit pusing ya. Dia benar-benar frustasi gitu atau kepikiran banget. Hubungan sama kamu bikin dia stres maybe, atau dia jadi sedih gitu ya karena ada suatu hal. Tergantung situasi kalian masing-masing, cocokkan reading ini dengan situasi kamu. Dia, beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah menjalin committed relationship, dan dia banyak banget kekhawatirannya, negative thinkingnya atas hubungan ini ya. Terutama
tentang hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Ini sometimes bikin dia kepikiran, stres gitu ya. Kamu maunya apa? Kamu mau hubungan ini ke arah mana gitu ya. Itu yang membuat dia khawatir, takut gitu ya. Takut salah numpang gitu ya. Takut salah jalan gitu kan. Takutnya kamu mungkin cuma mainin dia gitu. Itu yang dia pikirin. Dia sebenarnya dia mau nurut kamu tuh maunya apa, dia akan coba untuk mengikuti mau kamu. Tergantung situasi kamu ya, atau kamu yang hanya bisa ngikutin apa yang dia mau, oke? Yang ada di dalam hubungan kalian ini ada yang lebih dominan, ada yang submisif gitu ya, ada yang clinging dengan seseorang. Mungkin dia yang clinging sama kamu atau kamu yang clinging sama dia. Sometimes kalian bertengkar karena mungkin masalah permintaan, needs yang terlalu berlebihan gitu ya, terlalu banyak permintaan atau terlalu banyak aturan di dalam hubungan ini yang membuat dia tuh sometimes ngerasa jadi nggak ngerasa cocok dengan kamu gitu ya, karena terlalu banyak aturan main gitu kan, atau terlalu dikekang, atau banyak hal lah yang berbeda antara satu sama yang lain. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang dia itu di posisi dia support kamu financially, dia kasih kamu banyak hal dan kamu hanya just take, hanya menerima, nggak ada imbal balik gitu ya. Atau bisa sebaliknya, dia yang always taking. Tapi kalau di sini sih gue lihat seperti kamu yang hanya taking gitu ya. Dia udah banyak memberi, dan sometimes seperti kamu itu menjaga jarak dari dia atau sering berantem sama dia. Itulah hal-hal yang dia itu ngerasa jadi beban pikiran dia, oke? Tapi dia untuk ninggalin kamu, dia nggak bisa. Untuk menjalani hubungan ini, dia pun ngerasa seperti ada batasan antara kamu dan dia. Seperti kalian berdua walaupun dalam satu relationship, tapi seperti ada banyak pertentangan gitu ya, atau banyak masalah yang seperti jadi slack, jadi berantem, hal-hal kecil gitu kan. Dan dalam hal ini dia hanya selalu ngalah gitu ya, dia hanya bisa ngalah, atau ada hubungan yang gak imbal balik. Oke. Ini membuat dia dilema dalam pemikiran dia dilema. Dan dia juga seperti gak melihat hubungan ini tuh bakal kemana sih arahnya. Dia mungkin gak ngelihat kamu sebenarnya cinta apa enggak sama dia gitu ya. Padahal dia ingin sekali untuk punya hubungan yang serius sama kamu, finansial yang bagus, dan juga ingin punya keluarga gitu kan, atau dia ingin berbaur dengan keluarga kamu, dia ingin banget punya happy family. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin ada seseorang yang lagi hamil ya, kalau kalian laki-laki. Buat Libra yang laki-laki, ini bisa aja pasangan kamu yang mungkin lagi hamil, atau buat Libra yang perempuan ya, ini bisa aja artinya dia itu sabar ya, dan dia sayang sama kamu tanpa banyak menuntut, oke? Dia juga mau ngelindungin kamu, dan dia berusaha untuk ngertiin kamu gitu kan. Sometimes dia hanya mencoba untuk memprotek keluarga kalian atau hubungan kalian. Okay. Well, dari Jasmine ini juga menggambarkan bahwa dia mendapatkan pencerahan, enlightenment gitu ya,
untuk keluar dari zona aman dia, untuk keluar dari suffering dia, untuk keluar dari frustasi dia. Dia akan move on di bulan April ini, dan dia akan dia akan mencari jalan keluar ya, dan menemukan jalan keluar itu juga. Dia mungkin ada suatu hal yang membuat dia sadar, seperti slap on his face gitu ya, yang menyadari dia dan membuat dia itu lebih bijaksana. Akan ada perubahan dari dia, walaupun sometimes dia ini seperti yakin tapi nggak yakin ya. Mungkin dia untuk menentukan pilihan akan sulit. Jadi coba untuk jangan memberikan dia pilihan, karena apa, nanti dia bisa aja dia akan bilang terserah mau kamu, atau gue nggak tahu, atau gue nggak bisa jawab, atau gue butuh waktu untuk jawab itu. Karena apa, dia sendiri masih belum yakin ya. Sometimes dia confused dalam hubungan ini, sometimes dia bimbang untuk memilih, atau dia nggak tahu harus pilih yang mana, atau dia merasa serba salah gitu ya, untuk memilih atau untuk menentukan keputusan. Oke. Buat beberapa di antara kalian, mungkin ada pasangan kamu yang berdealing dengan 2 orang, antara kamu dan orang lain, dan dia nggak bisa untuk memilih gitu ya, ninggalin kamu buat orang lain atau ninggalin orang itu buat kamu. Itu akan sulit banget buat dia, tapi dia memang ada berat sebelah ke seseorang gitu ya. Dan gue rasa ya, berat sebelahnya lebih ke arah orang lain ya, dibanding ke kamu. Karena kalau sama kamu tuh rasanya banyak banget pertentangannya, atau mungkin ada yang nggak suka dengan hubungan kalian. Ada mungkin seperti faktor-faktor penghalang seperti orang tua atau teman nggak suka sama hubungan kamu, atau anything else, atau bahkan dari kamu sendiri sering banyak cekcok gitu. Itu yang membuat dia menjadi seperti bimbang gitu ya untuk menjalin hubungan ini. Oke. Tapi coba semoga enlightenment dia untuk bulan April ini akan membuat dia sadar dan membuat dia tahu jalan mana yang harus dia pilih, dan bikin dia bisa move on ya dari masa-masa stres dia. Oke. Dan semoga aja dia tahu akhirnya pilihan mana yang terbaik gitu ya. Sementara mungkin dia sometimes dia seperti buta dalam memilih gitu ya, atau plan gitu ya. Dan itu akan membuat kamu seperti kesel gitu, karena apa, dia nggak jelas, atau dia nggak tahu maunya apa, dia nggak ada jawaban, something like that. Dalam hal ini coba pertimbangkan dan perbaiki mutual relationship kalian, take and give-nya. Kalau kamu yang terus taking gitu ya, coba untuk kali ini giving gitu kan. Kalau dia yang selalu taking, berikan dia kesempatan untuk do something gitu buat kamu untuk giving. Oke, Libra, sekarang gue bukakan Lenormand kamu. Buat Libra di bulan April 2020, gimana pasangan kamu, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan, dan guidance dalam hubungan kalian. April 2020. Pasangan kamu untuk saat ini ya, dia masih dia sedang mencoba untuk mencari jawaban, mencari jalan keluar. Dia masih searching, mencari tahu tentang kamu. Mungkin relationship kalian lagi agak sedikit dalam badai gitu ya, lagi diterjang badai, kesedihan atau masalah gitu ya, problem yang membuat hati dia itu sedih. Beberapa di antara kalian mungkin
memilih untuk diam atau mutusin dia, atau mungkin gak komunikasi lagi sama dia. Dan hal ini membuat dia secara mental dan pikiran itu seperti in katastrofi gitu ya, nightmare atau big mess in head. Dan mungkin dia nggak jadi ketemu kamu gitu ya. Hal itu karena unpredictable, suatu kejadian yang unpredictable yang membuat dia jadi nggak bisa ketemu kamu gitu kan. Atau mungkin hubungan kamu ada yang sedang dalam katastrofi, kesedihan. Dia akan mencoba untuk mencari solusi yang terbaik. Oke. Dia masih penasaran sebenarnya sama kamu, masih mencari tahu bagaimana perasaan kamu dan anything else ya. Dia masih coba untuk cari solusi dalam masalah kalian, but sometimes dia need time. Oke, dia butuh waktu. Tapi gue rasa sih gamblingnya dia ini ya, dia masih mungkin bimbang, bingung gitu ya, untuk mencari solusi atau mencari jalan yang terbaik, pilihan yang terbaik, atau mencari jawaban dari kamu. Itu akan bisa untuk keluar dari masalah, dia akan bisa untuk move on. Dan gue rasa nanti dia akan minta maaf dan akan kontak kamu lagi ya. Walaupun sometimes dia akan mencoba untuk melupakan kesedihan dia ini ya, dengan cara minta maaf sama kamu, kontak kamu, baikin kamu gitu. Nanti buat beberapa di antara kalian akan bisa untuk ketemu sama dia. Kalau kalian long distance relationship atau kalian punya rencana untuk ketemuan ya, nanti dia akan coba untuk ketemu sama kalian. Beberapa di antara kalian ada yang beriling dengan seseorang yang lagi traveling atau pergi ke suatu tempat, atau bisa aja akan pergi menemui kalian. Oke. Dalam hal ini ya ada beberapa hal yang perlu untuk dilihat lebih dalam gitu ya. Jangan hanya dilihat dari luarnya aja, tapi coba perhatikan sampai ke akar atau dalam suatu situasi itu. Atau mungkin kamu perlu lihat dia lebih jelas ya. Perhatikan dia lebih gitu ya, lebih detail, lebih jelas. Berikan dia perhatian lebih jelas. Bisa aja juga dia sebenarnya masih ada rasa dan mau balikan sama kamu gitu kan, atau dia mau nembak kamu buat yang masih single. Tapi dia agak ragu-ragu gitu ya. Dan dia dengan seiring waktu yang berjalan, akhirnya gue rasa dia akan coba untuk komunikasi, kontak kamu dan mengungkapkan perasaannya. Oke. Ya, itu aja yang bisa gue lihat dalam hal simple ya, apa yang dia pikirkan. Semoga reading ini resonate buat kamu. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga sharing ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.